Selamat berjumpa lagi. Pada sesi ke-6 ini kita akan membicarakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang akan disampaikan dalam tinjauan pustaka adalah bisa dari buku referensi atau dari jurnal-jurnal atau artikel. Ya. Kalau dari buku referensi terkait dengan teori dasar untuk variabel, pengertian, terminologi, kaitan antar variabel, penjelasan tentang variabel. Kemudian kalau dari jurnal atau artikel terkait itu tentang bagaimana penelitian yang terdahulu, apa saja variabelnya, dan model-model apa saja yang dipakai. Ya. Digunakan, jadi tinjauan pustaka seperti itu digunakan sebagai dasar penggunaan variabel. Jadi untuk memakai suatu variabel itu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah dari referensi dan dari hasil penelitian yang terdahulu. Kemudian sebagai dasar juga untuk membuat model dari penelitian. Ya, jadi model penelitiannya apakah sama, ataukah ada penambahan, ataukah ada pengurangan. Kalau penambahan, apa yang menjadi masalahnya, kenapa harus ditambah. Kalau terjadi pengurangan juga demikian, apa yang menjadi masalahnya kalau terjadi pengurangan suatu variabel. Kemudian referensi kita itu juga sebagai dasar untuk melakukan analisis. Ya. Jadi analisis siapa peneliti itu melakukan analisis dengan cara yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin variabelnya sama, tapi analisisnya bisa saja berbeda karena kondisinya berbeda. Ya. Nah nanti itu jadi suatu diskusi dari hasil penelitian kita itu dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi. Kemudian sebagai dasar cakupan penelitian. Ya, setiap penelitian yang terdahulu itu tentu mempunyai cakupan yang tersendiri, ya, cakupan objeknya, cakupan misalkan respondennya, variabelnya, indikatornya, atau cakupan dari jumlah sampelnya, ya. Jadi itu sebagai dasar, sebagai acuan, sebagai tolok ukur untuk kita membuat bagaimana cakupan penelitian kita. Ya, apakah cakupan penelitian kita ini lebih kecil dari penelitian yang terdahulu atau lebih besar dari penelitian yang terdahulu, atau mungkin sama, ya hanya objeknya saja yang berbeda atau kondisinya yang berbeda. Ya. Kemudian kegunaan yang lain dari tinjauan pustaka ini adalah untuk perumusan kerangka pemikiran, ya. Jadi perumusan kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian kita, ya. Jadi untuk membuat suatu kerangka pemikiran harus didasarkan pada kerangka pemikiran atau variabel-variabel dari penelitian yang terdahulu, ya. Sehingga kerangka pemikiran yang kita buat itu menjadi lebih kuat karena ada dasarnya. Nah, kemudian setelah dari kerangka pemikiran, maka kita bisa membuat suatu hipotesa. Ya. Hipotesa itu adalah dugaan sementara terhadap suatu kondisi tertentu. Apakah kondisinya itu sesuai dengan yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan? Apakah kondisinya itu sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori? Ya. Jadi, hipotesa itu ada hipotesa HA dan hipotesa H0. Ya. Nanti kita akan bahas di sesi ini. Nah, berdasarkan penelitian yang terdahulu itu kita bisa membuat satu framework atau kerangka pemikiran, ya, atau konseptual operasional, ya. Ada berbagai macam terminologi yang digunakan untuk hal ini. Itu ada yang menyebutkan kerangka pemikiran atau operasional framework atau konseptual saja. Ya, pada dasarnya itu adalah menampilkan bagan antara variabel yang akan kita lakukan dalam penelitian, apakah berhubungan, apakah ada pengaruh atau ada kaitannya atau ada korelasinya, itu digambarkan dalam suatu kaitan antara diagram-diagram, ya. Sebagai contoh di sini adalah ya, hubungan atau pengaruh antara 4P dalam pemasaran, yaitu terhadap penjualan, ya. 4P itu adalah price, place, promotion, dan produk, ya. Jadi apakah ada pengaruh produk, ada pengaruh harga, ada pengaruh promosi, dan apakah ada pengaruh dari tempat atau lokasi, ya. Nah, untuk itu maka dalam kita membuat kerangka pemikiran tersebut, maka ada operasional dari variabel. Jadi operasional variabel adalah bagaimana cara mengukur variabelnya, ya.
cara mengukur variabelnya, misalkan kalau dalam contoh ini adalah penjualan. Untuk penjualan itu adalah diukur dengan banyaknya rupiahnya, banyaknya pendapatannya ya. Kemudian harga barang itu dengan diukur dengan banyaknya rupiah. Harga barang pesaing dengan rupiah, kualitas dengan skala, citra rasa dengan menggunakan skala, dari skala sangat baik sampai sangat tidak baik. Kemudian pendapatan masyarakat bisa dalam bentuk rupiah, dalam nominal rupiah atau dalam bentuk skala. Promosi dalam bentuk rupiah. Jadi itu yang disebut dengan operational variable adalah menyangkut variabel apa yang kita gunakan dan bagaimana cara mengukurnya ya, atau bagaimana skala pengukurannya. Nah, untuk diagram atau konseptual daripada penelitian itu ada berbagai macam cara tergantung dari statistik atau model statistik yang kita gunakan dalam pengolahan data kita ya, atau tergantung dari problem dari penelitian kita, perumusan masalah kita ya. Ada yang menggambarkannya seperti ini, yaitu ada independent variable, ada dependent variable. Independent variable adalah variabel bebas, dependent variable adalah variabel yang terikat ya. Jadi pada model ini adalah bagaimana ingin mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent ya. Di sini adalah organizational commitment, itu akan dipengaruhi oleh umur, kemudian kesempatan untuk maju, kemudian kepuasan kerja, job satisfaction, kemudian lamanya di dalam organisasi atau jenis gender daripada karyawan. Nah, oleh karena itu di sini nanti akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap organizational commitment, komitmen berorganisasi ya. Apakah akan dipengaruhi oleh kelima variabel ini atau hanya beberapa dari kelima variabel tersebut ya. Jadi itu tergantung dari permasalahan dalam penelitian kita. Model yang kedua ini adalah di mana antara satu variabel dengan variabel lainnya ada independent variable dan dependent variable. Itu ada variable moderating variable, variabel perantara ya, variabel perantara yang akan memperkuat pengaruh independent variable terhadap dependent variable. Bisa memperkuat atau bisa memperlemah ya. Jadi manajer expertise ini bisa memperkuat dari diversity workforce atau keanekaragaman tenaga kerja yang berpengaruh terhadap organizational effectiveness ya. Jadi itu yang disebut dengan moderating variable. Kemudian model yang berikutnya di sini saya akan memperkenalkan yang disebut dengan intervening variable. Intervening variable itu terletak di antaranya, di antara independent variable dengan dependent variable. Misalkan di sini independent variable-nya adalah air safety violation, ya apakah akan dipengaruhi oleh training of cockpit crew, ya pelatihan dari kru kokpit, ya. Nah sebagai intervening variable-nya itu adalah nervous dan dividends ya, nervous dan dividends. Apakah ini akan memperkuat atau akan memperlemah daripada air safety violation atau pelanggaran terhadap keamanan penerbangan ya. Jadi lihat perbedaannya antara intervening variable dan moderating variable ya. Jadi kalau dalam intervening variable di sini yang pertama adalah Y-nya sebagai nervosis ya, kemudian X-nya adalah training of cockpit. Nah, setelah selesai maka nervosis sebagai X-nya, kemudian air safety violation sebagai Y-nya ya. Jadi ada 2 kali menghitung atau menggunakan regresi ya. Akan tetapi dari bentuk keseluruhan, model ini keseluruhan ini yang disebut dengan path analysis ya. Path analysis ya, karena dia ada variabel-variabelnya, ada dalam bentuk jaringan ya. Kemudian masih model dengan moderating variable di sini ya. Di sini ada tiga variabel yang sebelumnya itu. Jadi dari contoh yang sebelumnya ini ada communication among cockpit members ya. Kemudian communication between
control, ground control dan cockpit and decentralization. Jadi di sini pengaruhnya masing-masing, tetapi pada bagian selanjutnya adalah pengaruhnya setelah bersama-sama yang dipengaruhi juga oleh moderating variable training, ya. Jadi bagaimana moderating variable training ini mempengaruhi ketiga variable independen tersebut terhadap air safety violation. Ya. Itu model penelitian yang keberapa? Yang model penelitian yang ketiga, ya. Jadi yang ke-1, yang ke-1 adalah yang independent, kedua adalah dengan moderating, yang keempat adalah intervening, yang kelima adalah moderating secara bersama-sama, ya. Kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah model yang gabungan antara moderating dan intervening, ya. Jadi tadi ada bagaimana pengaruh keanekaragaman tenaga kerja terhadap organizational effectiveness, ya. Nah, di sini bisa kita membuat suatu penelitian dipengaruhi oleh moderating variable-nya managerial expertise, dan sebagai intervening variable ada creative synergy, ya, sinergi yang creative synergy. Jadi kreatif yang bersinergi, ya. Jadi di situ akan mempengaruhi pada organizational effectiveness. Jadi penelitian yang pertama adalah menggunakan moderating variable saja, kemudian yang kedua kita bisa hanya menggunakan intervening variable-nya saja, yang ketiga bisa juga ini kita masukkan moderating variable dan intervening variable, ya. Oke. Ini model-model ini tentunya sesuai dengan permasalahan yang kita rumuskan, ya, di latar belakang, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan path analisis, ya, path analisis yaitu analisa jalur, ya, analisa jalur. Di sini adalah bagaimana pengaruh dari perceived usefulness, artinya persepsi terhadap kegunaan suatu teknologi, ya. Kemudian perceived easy of use, artinya persepsi terhadap kemudahan menggunakan suatu teknologi, apakah ini berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap teknologi acceptance, ya, penerimaan terhadap teknologi seseorang, ya. Jadi seseorang itu tingkat penerimaan teknologinya juga bisa diukur dengan model penelitian seperti ini, yaitu dengan melihat bagaimana persepsi seorang terhadap kemudahan dari menggunakan suatu teknologi dan bagaimana persepsi pengguna itu terhadap manfaat dari menggunakan teknologi. Nah, ini bisa berpengaruh langsung. Jadi berpengaruh langsung dari perceived easy of use terhadap teknologi acceptance, atau pengaruh tidak langsung perceived easy of use tidak langsung terhadap teknologi acceptance melalui perceived usefulness. Nah, ini yang disebut dengan model path analysis. Atau path analysis dalam marketing, ini bisa sebagai contoh adalah di sini kita ingin melihat buyer decision. Jadi keputusan pembeli itu bisa dipengaruhi oleh awareness, ya, kepedulian atau awareness, dan awareness itu bisa dipengaruhi oleh promosi, ya. Jadi banyaknya promosi itu akan menimbulkan awareness pada konsumen, atau purchasing power, kemampuan daripada membeli dari konsumen, ya. Nah, masing-masing variabel tadi ini dalam bentuk path analysis, kemudian masing-masing variabel tersebut diperkuat lagi oleh indikator-indikator. Di sini sebagai contoh adalah untuk promosi, itu indikatornya adalah advertising, kemudian sales promotion, kemudian direct selling, kemudian personal selling, kemudian public relation, ya. Tentunya untuk membuat indikator ini dasarnya adalah dari penelitian terdahulu, dari jurnal-jurnal yang kita sudah baca, ya. Kemudian purchasing power itu indikatornya adalah income, tergantung dari income, kemudian consumption, ya, konsumsi masyarakat, kemudian economic stability, ya. Jadi kalau ekonomi ekonomi stabil, maka purchasing power-nya akan ada, ya. Kemudian awareness itu tergantung dari indikatornya knowledge, pengetahuan dari konsumen, kemudian attitude, ya,
atau behavior dari atau kelakuan dari konsumen, kemudian action, ya, action dari konsumen. Jadi actionnya apa, cepat, apa lambat, atau biasa-biasa saja. Kemudian buyer decision itu tergantung daripada need aware, ya, kebutuhan akan kepedulian, kemudian information search, pencarian informasi. Jadi semakin banyak informasi yang dicari, maka keputusan membelinya akan semakin baik. Kemudian adanya alternative choice, adanya pilihan-pilihan. Nah, untuk menentukan variabel dengan indikator tertentu ini tidak kita buat sendiri, tapi ini dasarnya adalah dari dasar penelitian yang terdahulu. Bisa saja penelitian terdahulu itu antara yang ada itu antara awareness dengan buyer decision, atau antara promotion terhadap awareness, atau antara promotion dan purchasing power terhadap awareness, ya, atau antara promotion purchasing power terhadap buyer decision, ya. Jadi biasa saja dari hasil penelitian terdahulu itu tidak seperti dari kerangka seperti ini, tapi dari penelitian terdahulu tersebut bisa kita rangkumkan atau kita bentuk satu model yang terintegrated, yang terintegrasi, ya, menjadi model yang lebih baik lagi, ya. Jadi kita bisa membuat satu penelitian yang lebih baik lagi, kerangka pemikirannya berdasarkan dari penelitian yang terdahulu. Atau seperti ini adalah pengaruh, ini adalah path analisis, contohnya path analisis, ya. Contohnya path analisis adalah pengaruh dari pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan disiplin terhadap produktivitas, ya. Dan selain itu, pendidikan juga bisa mempengaruhi pelatihan, bisa mempengaruhi terhadap keterampilan, bisa mempengaruhi terhadap disiplin, ya. Ya, oleh karena itu, untuk membentuk suatu model kerangka seperti ini juga dari penelitian yang terdahulu. Dari penelitian terdahulu itu bisa saja pengaruh pendidikan terhadap produktivitas saja, atau pelatihan terhadap produktivitas saja, atau pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas, atau antara pelatihan dengan keterampilan, atau pelatihan dengan disiplin dan sebagainya, ya. Jadi bisa saja merupakan hasil penelitian yang parsial, yang penelitian yang terdahulu, sehingga kemudian kita bisa menggabungkannya lagi, kita bisa membuat suatu model yang terintegrasi, ya, menjadi suatu model yang baru, ya. Jadi itulah membentuk suatu kerangka penelitian atau kerangka pemikiran dari suatu penelitian itu tidak kita ciptakan atau tidak kita buat berdasarkan kehendak kita, tapi kita harus ada dasarnya. Dasarnya adalah dari penelitian yang terdahulu atau berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada, kemudian disusun dalam bentuk kerangka pemikiran. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kita membuat suatu hipotesa, yaitu hipotesa atau dugaan-dugaan, ya. Jadi dugaan awal itu. Dugaan awal itu bisa hipotesa nol saja yang kita tampilkan, atau di hipotesa alternatifnya, ya. Atau dua-duanya, ya. Dalam merupakan hipotesa itu bisa hipotesa nol saja atau hipotesa alternatifnya. Hipotesa nol itu adalah hipotesa yang tidak ada pengaruhnya, ya. Sebagai contoh di sini penjualan tidak dipengaruhi oleh harga barang pesaing, tidak dipengaruhi oleh kualitas, cita rasa, pendapatan masyarakat, dan promosi. Ya, ini namanya hipotesa borongan, ya. Jadi dalam satu hipotesa sebenarnya kita ingin membuktikan bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan, harga barang pesaing terhadap penjualan, kualitas terhadap penjualan, cita rasa terhadap penjualan, pendapatan masyarakat terhadap penjualan, dan promosi terhadap penjualan. Jadi boleh kita satu-satu atau kita sekaligus. Nah, hipotesa alternatifnya adalah sebaliknya, yaitu pengaruh penjualan dipengaruhi oleh harga barang pesaing, kualitas, cita rasa, pendapatan masyarakat, dan promosi, ya. Jadi bisa hipotesa itu bisa borongan seperti ini, ya, sekaligus, ya, atau bisa juga satu-satu, ya. Nah, umumnya hipotesa yang seperti ini adalah yang disebut dengan causal hypothesis, ya. Jadi hipotesa yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Ada X, ada Y. Ada X1, ada Y. Ada X2, ada Y. Ada X3, ada Y, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah hubungan kausal, ya. Jadi di dunia ini yang paling banyak orang melakukan penelitian ini adalah hipotesa causal hypothesis, ya. Oke, demikian untuk sesi ke-6 ini.
semoga menjadi menjadi lebih jelas lagi tentang bagaimana kegunaan dari peninjauan atau tinjauan daripada literatur, ya. Jadi tinjauan literatur itu adalah dasar kita untuk membuat suatu penelitian, ya, apa variabelnya, bagaimana bentuk kerangka pemikirannya, kemudian bagaimana membuat hipotesanya, ya. Jadi semua itu harus ada dasarnya, itu dasar penelitian terdahulu dan dasar dari teori-teori dari buku-buku yang up to date. Tentu saja jurnal yang dipakai adalah jurnal yang 10 tahun terakhir atau buku terbitan dari 10 tahun terakhir. Ya, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.